sebagai tindak lanjut ya dari ini saya anggap TS-nya ya tadi untuk ujian akhirnya itu dipublikasi ilmiah untuk menyusun artikel yang dipublikasikan artikel ilmiah ya. Ada beberapa tahapan ya yang perlu yang antum lakukan. Nanti saya saya ilustrasikan, saya gambarkan, saya jelaskan. Ya, tugas artikel jurnal ilmiah. Ada 3 tahapan menurut saya yang harus antum lakukan. Tahapan. Saya sering menyebut mudah-mudahan yang mudah itu adalah tahap persiapan. Oke ya. Kelihatan ya di layar. Kemudian pelaksanaan. Kemudian yang ketiga adalah tahap finishing. Kelihatan ya Ustazah? Halo Ustazah? Kelihatan kah? Ustaz. Kelihatan? Oke, tahap persiapan itu 1. Judul ya, menentukan judul. Makanya judul itu bisa yang sudah antum presentasikan ya. Atau bisa antum rubah silahkan. Yang jelas asal tidak merepotkan ya. Yang kedua ya, atau prinsip judul kemarin saya kira ingat kan dia. 1 tentunya ilmiah. Kedua sesuai dengan kualifikasi ya. Kualifikasi studi ya. Jelas itu AP ya, sehingga nanti kajian tokoh itu pasti ya. Kemudian yang kedua masih terkait dengan judul itu yang harus antum selalu kaitkan nanti begini. S3 sama S2 kemarin kan gitu. Kalau S3 itu melihat fakta untuk mengkritisi teori, ya, untuk mengkritisi teori. Tetapi kalau S2 itu saya yaitu bagaimana mengkritisi fakta dengan teori. Ya. Jadi pemikiran tokoh itu dilihat untuk melihat realitas politik. Gitu. Tapi kalau S3 realitas politik itu untuk mengkritik teori. Makanya yang ketiga masih terkait dengan judul ya, yang nanti yang harus antum perhatikan itu selain kajian tokoh. Yang ketiga itu adalah visibilitas. Visibilitas itu kemudahan, ya, ketersediaan literatur dan kemudahan akses ya, untuk mudah mendapatkan literatur tersebut. Itu yang harus antum perhatikan. Kalau susah ditinggal ya, jangan dipaksakan. Kemudian yang berikutnya ya, setelah judul muncul itu antum melakukan apa? Menentukan jurnal ilmiah. Menentukan jurnal ilmiah ya. Nanti setelah di jurnal ilmiah nanti saya jelaskan. Nanti antum melihat dulu autor apa namanya? Guideline. Nanti saya lihat. Terus template sama nanti download artikel itu diarsip. Dilihat ya, nanti kita demonstrasikannya. Itu dipelajari author guidance-nya, terus template-nya, terus dicoba antum cari atau download sekitar 3 atau 5 artikel di situ. Dipelajari kayak gayanya
penulisan sehingga tulisan itu dimuat di jurnal itu apa? Itu antum cermati. Oke. Baru setelah itu tentunya antum apa? Menyusun artikel sesuai dengan ini, sesuai dengan author guidance atau template. Termasuk nanti menggunakannya apa? Pola penulisannya itu menggunakan model apa? Kan ada beberapa ya pola yang nanti misalnya ya di antaranya ya saya menyebut begini. Kan ada beberapa format itu yang menurut saya itu di apa? Bentar ya. Nanti saya tunjukkan. Langsung aja nanti kita masuk ke mana? Di jurnalnya. Kemudian menyusun artikel sesuai dengan author guidance, template. Setelah itu antum melakukan namanya registrasi. Hanya nanti posisinya ya. Nanti karena desainnya dua, nanti dibagi saja ya. Penulisnya nanti dua, saya sama antum atau Ustadz Latif sama antum. Ya. Saya ngikut aja ya, sama-sama aja. Artinya nanti kita bagi begitu. Penulis pertamanya dosen ya, untuk mahasiswa penulis yang kedua. Sehingga nanti posisi antum itu sebagai koresponden autor. Itu sama nanti penulisnya dengan yang pertama. Terus biasanya yang dilakukan nanti setelah registrasi, ada proses namanya nanti di on reviewer. Nanti antum berhadapan dengan reviewer eksternal langsung. Terus untuk mencari jurnal tadi, itu yang kita minta itu Sinta 2-3 lah ya. 2-3. 1 juga boleh. Kalau 1 bisa, boleh. 1 lebih baik dari 2, 2 lebih baik dari 3, 3 lebih baik dari 4. Coba nanti dicari aja yang 2 sama 3 ya, yang Sintanya. Oke ya, setelah dengan on reviewer itu nanti akan ada beberapa tahap. Baru berikutnya yang dilakukan ya, maaf, sebelum on reviewer itu ada namanya submit. Nanti Anda baru, nah, nanti finishingnya itu cukup ini aja, ada accept, ya, accept. Terus syukur nanti menjadi publish ya, syukur sampai publish ya, atau minimal disetujui untuk dipublikasikan. Oke ya. Sekarang akan saya tunjukkan. Atau sampai sini ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan? Kalau tidak ada ya langsung saja ya. Fikri Ustadz. Ya silahkan Fikri. Ustadzah Fikri. Maaf Ustadz sebelumnya. Di sini kan kita ada memilih jurnal ya Ustadz. Itu menurut antum jurnal yang sesuai atau cocok dengan apa tema kita apa politik ini kira-kira jurnal apa Ustadz? Terkait pemilihan jurnal yang untuk dipublikasikan atau artikel yang dari jurnal? Yang untuk dipublikasikan Ustadz. Yang mempublikasikan artikel kita? Iya Ustadz. Iya toh? Ya. Makanya nanti saya tunjukkan ya. Oke. Langsung saja ya. Oke. Ini langsung ya. Nanti antum ngambil saja. Kelihatan ya? Misalnya jurnal filsafat politik. Kita aja langsung. Oke. Nanti muncul sudah. Ini pemikiran filsafat politik. Ini ada jurnal, misalnya saya ambil contoh ya.
Oke, nah. Ini jurnal KM. Bentar ya, saudara. Muncul ini. Ini kan kalau judul artikelnya kan pemikiran filsafat politik, studi komparatif, Al-Farabi, dan seterusnya. Ini yang ingin kita cari itu jurnalnya dulu ya. Misalnya, nah ini. Ini jurnalnya namanya Jurnal Al-Afkar. Ini jurnal pemikiran keislaman dan tafsir hadis. Itu boleh. Ini kan ada kata-kata apa? Jurnal pemikiran keislaman. Ya, sudah ya. Oke. Setelah itu, antum cari ini. Nah ini, author guideline ya, yang saya maksud tadi. Itu dipelajari dari sini. Nanti berapa kalimat? Nanti kan akan bertanya, ada berapa halaman? Ini perintahnya 5.000 sampai 7.500. 5.000 sampai 7.500 buat. Mainannya kata sana. Terus ada berapa ketentuan yang di situ, termasuk misalnya tentang struktur kepenulisannya. Ini judul ya, atau ada penulisnya, itu ada ketentuannya sudah diatur di situ. Terus ada abstrak, ada introduction, terus metode yang dipakai apa, result of and discussion di situ. Terus nanti ada subtitle based on discussion need, ya. Terus conclusion, referensi. Ini selalu ada. Artinya dalam konteks jurnal ini ya, nanti format penulisannya begini, dan itu antum ikuti. Nah, mereka itu ada namanya template-nya. Itu biasanya antum cari di sini. Ini kebetulan Sinta 5 ini, Ustaz. Halo, kelihatan ya? Halo, Ustaz. Nah, Ustaz. Nah, ini Sinta 5 kebetulan. Tapi nah yang kita pengenkan nanti Sinta 2 sama 3 atau 1 ya, 1 Sinta 1 2 3. Terus biasanya penulisannya itu pakai Mendeley. Nah, nanti supaya antum ini ya, itu cari template-nya saja, itu ada. Nanti tinggal antum apa namanya, antum download dari sini ya. Ini plagiarism terus ada template-nya. Itu coba di copyright notice. Terus setelah itu, saudara, supaya untuk memahami mudah, nanti antum cari template ya, coba nanti dicari. Terus kemudian setelah itu antum supaya memudahkan memahami itu, memahami apa namanya, author guide dan lain tadi, antum cari aja contoh artikel mereka, misalnya tahun 2001 ya, berarti kan Juni Desember, berarti ini nanti akan diterbitkan tahun 2002 bulan Juni nanti tahun 2000. Ini kan sudah Desember ya, berarti nanti ada tahun 2002 tapi bulan Juni. Itu yang perlu dianukan lah. Nanti antum coba di download Ustaz. Oh. Ini di download ya. Nanti dibuka aja sana ya. Ambil 3 atau 5, kayak apa sih penulisan mereka. 3, 5 itu untuk contoh ya, untuk contoh. Oh, gaya penulisannya begini. Sebenarnya ketentuannya itu sudah dilihat di tadi ya, di author guideline tadi lah. Ini ya, ini kan kontribusi ayat yang bersih di era COVID ya. Bentuk-bentuk etika Islam dan rasionalisasi. Ini kan kalau ini kan agak ke Quran ya. Terus ini bentuk-bentuk etika Islam dan rasionalisasinya.
Yang filsafatnya apa ini? Seni menurut perspektif Hasarat Inayat Khan. Karakteristik profesional dalam konsep kepala negara Nabi Muhammad. Ini nanti antum ambil ya, diambil salah satu untuk apa namanya, untuk mengetahui ini ya, untuk memudahkan pemahaman tentang apa sih yang dimaui oleh redaktur. Di sini bukan redaktur lagi, ada editorial team, ada namanya peer review ya, ada reviewernya itu. Itu yang menentukan sebuah artikel itu dipublikasikan di jurnal ini tidak, itu tergantung reviewnya. Kalau editorial team itu sebenarnya hanya untuk membantu menghubungkan antara penulis dengan reviewer. Itu berhadapan dengan itu. Itu ya sana. Ini saya melihatnya itu karena ini Sinta 5. Coba kita cari yang Sinta 1 atau 2. Ya. Saya tentang pemikiran Islam ya. Oke ya. Tentang jurnal pemikiran politik kita aja ya, saudara. Pikiran politik. Sinta. Kita pilih Sinta 1. Ini baik terbaik. Itu bisa jadi kalau Sinta 1 itu bisa Scopus kan. Misalnya Politia ya, ini Politia. Jadi saran saya tetap pakai bahasa Inggris ya. Ini jurnalnya, miliknya Kudus. Bentar ya. Editorial webnya, oke. Oke, nah ini jenis jurnalnya, saudara. Ini baik ya, lebih baik dari yang saya tadi. Ini Sinta 1. Nah, nanti antum cari juga apa namanya, ini author guideline-nya itu dicari. Ketentuannya kayak apa? Ya. Sekali lagi yang saya ingatkan, yang menentukan tulisan antum itu dimuat di jurnal tidak ini adalah reviewer ya. Terus supaya dimuat itu antum harus mengikuti ini, ketentuan ini. Ketentuan penulisan ini. Tentang classical and contemporary Islamic political Islam dan public policy dan sebagainya. Ini tepat juga. Oke, saudara. Setelah itu antum nanti apa namanya, mendaftarkan di sini, saudara. Nanti antum bisa registrasi ini. Coba pakai Google ya semua. Punya saya itu Pramono @Yunidang Gontor itu pakai Google ya. Ya, Google rata-rata itu yang dipakai. Nanti daftarnya melalui ini ya. Terus nanti ada pilihan sebagai penulis atau sebagai pembaca, itu nanti dilihat aja di sini. Tapi kalau antum ingin mengetahui lebih dalam tentang jurnal tadi, antum baca di sini, antum klik ini ya, nanti akan ditentukan tema-temanya apa. Ini sudah sekilas dilihat, diperlihatkan di sini. Terus untuk memudahkan tadi, memahami tadi, coba antum lihat di apa artikel-artikelnya yang pernah yang dimuat di sini. Ya, volume 4 ya. Di jurnal ini ya. Ada berapa judul ya, saya kira. Itu biasanya di arsip ya. Ini editorial. Ini ada apa tadi, author guideline tadi. Ini arsip ya. Oke, ini bulannya nggak ada ini. Pokoknya setiap tahun itu 2 kali, saudara. Bisa
Desember sama Juni atau Januari sama Juli itu tergantung. Itu ada tulisannya biasanya. Kayak ini November. Nanti biasanya 6 bulan lagi. Ini terus antum ambil aja yang terkait dengan filsafat politik, pemikiran politik, Ustaz. Dan seterusnya. Demikian, mungkin ada yang ditanyakan, Ustaz. Gimana? Ngantuk apa semangat, apa takut, apa cemas? Semangat. Antum harus punya azam ya. Semester 6, semester 4, semester 2 ya. Itu harus artikelnya dipublikasikan di jurnal itu. Kalau saya takut, saya kawal. Saya nanti posisinya selain penulis pertama, itu yang kedua adalah reviewer yang mendampingi antum. Ya. Nanti yang penting tahapan. Lah nanti untuk tahap pekan depan ini saya harapkan sudah antum fikkan ya judul tadi ya. Judul yang bisa pendalaman dari apa yang antum presentasikan tadi, atau kalau ragu-ragu dari segi bahannya boleh antum menggantikan, kan banyak tokoh. Silahkan kalau ada yang tanyakan. Sudah. Enggak ada, Ustaz. Enggak ada. Tak kira semangat tadi ada. Ya sudah, enggak apa-apa ya. Dua hukum, Ustaz. Kelas? Ya. Insyaallah setelah ini nanti Ustadz Latif ya. Terus setelah Ustadz Latif nanti saya usahakan ketemu darat yang antum sudah siap. Bahan yang sudah ini ya. Sudah antum menyiapkan jurnal apa yang ingin antum yang ingin artikel antum dipublikasikan itu jurnal apa, sintanya apa itu sudah jelas. Termasuk yang harus waktu yang sama itu artikelnya itu sudah mulai antum siapkan. Antum sudah nggak nunggu saya loh ya. Mainannya waktu antum itu dengan jurnal tadi. Pada 1 bulan, 2 bulan antum sudah dimuat, ya sudah selesai urusan antum. Jangan lama-lama, ya berlama-lama. Coba diatur waktunya. Semangat ya, Ustazah. Ustaz. Semangat gitu. Nah. Semangat. Oke. Ya, itu dah Ustazah ya. Ustaz. Bermanfaat, barokah untuk kita semuanya ya. Amin. Yang bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.